Tapi kalau di DTBS masih bisa ya. Nih, nah lanjut ya. Jadi itu buktinya Bapak Ibu. Bukti mereka konsumen ya, konsumen yang mau menjalankan fungsi-fungsi seperti ini, maka pengeluaran oleh perusahaan yang mestinya untuk promosi, untuk distribusi diberikan kepada siapapun konsumen yang nanti mau menjalankan fungsi itu. Makanya itu tadi sebagian mereka adalah bukti-bukti ya. Ini yang di daerah Wonogiri Solo aja, belum yang daerah-daerah lain banyak sekali. Nah, apa sih yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah sebuah kemitraan bisnis proyek ini ya, proyek. Kalau orang ngomong proyek kan duitnya gede mesti, betul nggak? Duitnya gede, proyek ya. Kalau saya dulu ya nih, dengan komisi harian, mingguan, bulanan, dan ada riba nilainya 1,67 miliar ya, bisa 1,67 sampai 51 miliar yang bisa Bapak Ibu dapatkan dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja. Kira-kira pernah kebayang belum dapat uang 1,67 miliar? Belum. Apalagi 51 miliar ya. Membayangkan punya uang 1 miliar pernah belum? Belum. Hah? Ngomong miliar pernah belum? Kalau ngomong miliar pun belum, secara latihan ngomong miliar. Ya, minimal tahu ngomong kan gitu ya. Ya. Yang belum pernah membayangkan silahkan bayangkan dulu, minimal tahu bayangke. Insya Allah hari ini apa yang diucapkan, apa yang dibayangkan, insya Allah ya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu akan terwujud. Harus dimulai dari mengucapkan, membayangkan, mengucapkan, betul enggak? Ya, jadi jangan takut ngomong miliar-miliar. Mungkin orang yang ngerti ngomong miliar-miliar. Saya dulu pernah ikut training, ikut pelatihan, ini beneran pelatihan. Itu waktu itu dikasih tahu nih, Bapak Ibu semua calon miliarder. Bukan di pelatihan ini, pelatihan yang jauh sebelumnya ya. Training Bapak Ibu semua calon miliarder. Waktu itu properti sih usahanya yang ditawarkan waktu itu, perumahan. Ya ada training bangun perumahan nih. Nah, calon miliarder nih, baru miliar. Pernah nggak Bapak membayangkan kalau jadi miliarder? Siapa yang sudah pernah? Ada beberapa angkat tangan. Yang belum pernah, katakan sekarang latihan dulu, bayangkan dulu jadi miliarder. Siapa yang sudah pernah ngomong miliar? Udah ngangkat tangan. Siapa yang belum pernah? Udah ngangkat tangan. Udah, sekarang ngomong miliar. Udah aja kita nggak usah deh. Iya, ya. Nah, jadi luar biasa ini proyeknya ini, ya. Nilainya, keuntungannya bahasanya bisa antara 1,67 miliar sampai 51 miliar yang Bapak Ibu Anda bisa dapatkan dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja. Kira-kira mau nggak 5 tahun dapat 1 miliar? Orang dulu aku banget, saya harus berapa tahun nyambutkan kalau itu berapa miliar. Nah, kalau dulu saya kontraktor, Pak, saya pernah jadi kontraktor, mau dapat keuntungan 1,67 miliar, ya, itu harus garap proyek nilainya paling nggak 17 miliar. Ya, paling keuntungannya kan kurang lebih 10%. Nah, kalau garap proyek nilainya 17 miliar, keuntungan 10% ya kurang lebih 1,67 miliar. Laptopnya jangan ngomong miliar bro. Nah, ya kalau garap 17 miliar 10% ya kurang lebih 1,67 miliar. Tapi kalau kita punya proyek nilainya 17 miliar, paling tidak harus punya uang 30%-nya. Berapa 30%-nya? Paling tidak 5 miliar kita punya. Makanya kalau nggak punya duit 5 miliar untuk garap proyek ini, begitu dapat proyek tanda tangan SPK, langsung SPK-nya masuk ke bank, biasanya bank BPD, langsung ke utang. Ya. Waduh, kalau pegawai negeri tadi, begitu dari pegawai negeri itu SK langsung sekolah, gitu kan? Iya, karena biasanya SK pegawai negeri ini bodoh-bodoh, dan sekolah langsung dibakar lulus. Ya, bodoh-bodoh orang di sekolah bukan pensiun orang lulus. Nah, tapi di sini luar biasa. Ya, 1,67 miliar itu wujudnya seperti apa nih? Ada umroh motor atau 20 juta, ada mokes nilainya 150 juta, ada big mokes 500 juta, ada lusuri 1 miliar. Ini kalau dijumlahkan ketemunya 1,67 miliar. Ya, nah sekarang kita lihat nih modalnya berapa kalau di sini. Kalau tadi modalnya hampir 5 miliar, di sini modalnya cuma 2.600.000.
Yang 100.000 untuk registrasi, yang 2.500.000 untuk belanja produk. Bapak Ibu belanjanya sekali aja nggak ada masalah, nggak wajib tiap bulan belanja. 2.500.000 dapat 14 produk. Bapak Ibu boleh pilih produk kita, ada beberapa macam tadi sudah dijelaskan ya. Iya, mau produk kecantikan, kesehatan, pertanian, perkebunan atau untuk kendaraan, silahkan pilih. Gak usah mikir mau tak jual kemana. Bapak Ibu gak diajari jadi sales. Kan Bapak Ibu diajak sini biar lunas utang, biar bisa beli mobil, beli rumah, betul gak? Karena jadi sales ordo angel Pak. Ya, maka tidak diajari jadi sales Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu diajari bagaimana caranya Bapak Ibu cepat kaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu mau dapat 1,67 miliar, ya, setahun atau 2 tahun, atau paling lama 3 tahun dapat 1,67 miliar. Kira-kira kalau modalnya cuma 2,6 juta itu modal besar Pak? Kecil. Kecil kan? Punya uang nggak? Ya. Awas menang sing sabar. Ya. Jadi kita ini kalau mau berbisnis bayangkan hasilnya. Hasilnya 1,67 miliar. Modalnya yang paling kecil cuma 2,6 juta. Berarti modalnya kecil. Jadi kalau bilang modalnya 2,6 juta besar, lihat hasilnya, ya, lihat hasilnya, bandingkan dengan hasilnya. Ada orang kadang-kadang begini, Pak, saya pengen banget ini ikut ini, tapi saya nggak punya duit. Kebanyakan banyak ya, Pak. Kalau kerja kebanyakan seperti itu. Alasannya. Sekarang misalnya yang mau nggak punya duit itu, neno sapi segede itu gak kira 25 juta. Kalau sapi regane 20 juta, sapi gede kuwi didol 2.600.000. Kira-kira sing muni ra duwe duit arep digolek-goleke ora. Kalau sapi iki regane wah iki 20 juta payu iki, ning didol 2.600.000. Kira-kira yang ngomong tadi gak punya duit terus harus ngubeng mikir golek duit ora? Masih golek ngandel ora? Sapi 20 juta kok didol 2.600.000 iki kok murah banget. Wah, mbok utang sapa-sapa sing lha sing duwe didol, bener ndak? Ning 20 juta wae 2.600.000 apa gelem adol apa-apa lho. Iki 1,67 miliar. 1,67 miliar. Jangan ngerti nek 1,67 miliar ki karo 20 juta kayak gitu. Jangan dikira lebih gede 20 juta. Betul, enggak mudah. Nah, itulah masalahnya. Jadi kalau orang tahu hasilnya pasti akan diusahakan mosok kalau juta 500 sisa itu 1,67 miliar pun itu oke sapi oke Pak. Betul kan? So kadang-kadang kamu dimarahi emosi. Pasti banyak hutang. Oh bisa sugih malah sahabat orang itu wis ngerti nek ra duwe duit, makane dikandani carane ben sugih. Betul kan? Pokoknya orang tersinggung, baik syaratnya di sini nggak boleh tersinggung. Soalnya orang yang sukses itu orang-orang yang nggak gampang tersinggung. Nek Bapak Ibu tersinggung dengan omongan saya, orang iso sukses, yakin? Pengen sukses nggak? Boleh tersinggung ya. Apalagi ini masih lebaran ya, masih Syawal kan? Ya wes sebelumnya saya minta maaf dulu lah. Kalau tadi sebelum saya sekarang ini, tadi saya ngomong ada yang buat tersinggung, saya minta maaf. Sekaligus saya minta maaf untuk sampai nanti ya, sampai saat terakhir aku baru ngapur. Yes. Ya. Nah, terus sebenarnya 2.600.000 itu ini modal yang paling kecil. Meskipun yang masuk 1,67 miliar, ya. Nah pilihannya ada 5 pilihannya ada nih, ada yang ini 100.000 kan registrasi, ya. Terus 2.500.000 itu belanja produk, jadi 2,6 juta, ya. Itu satu paket, ya. Satu paket itu 2.500.000. Ada yang 3 paket namanya reguler itu 7.500.000. Ada juga yang 7 paket itu namanya bisnis, itu berarti 2.500.000 kali 7, 17,5 juta. Ada yang 15 paket itu namanya eksekutif, itu 37,5. Kemudian yang paling tinggi di sini 31 paket, namanya priority, ya 2.500.000 kali 31, ketemunya 77,5 juta. Ya, nih. Jadi mau pilih tinggal pilih paketnya mau yang mana.
Ibaratnya Bapak Ibu usaha, pengen di usahanya 1 toko, 3 toko, 7 toko, 15 toko, 31 toko, terserah Bapak Ibu pilihnya. Nek rezeki nih kira-kira lebih banyak rezeki yang 1 toko apa 31 toko? Kira-kira Bapak Ibu pengen rezekinya banyak apa sedikit? Banyak. Jadi pilih yang 1 apa 31? Pokoknya aku kok keri-keri dosa karo aku nek PHP. Nah aku sering dosa jadi aku ora. Tapi nanti kalau ternyata mencoba PHP dosanya kayak karo. Ya. Nah, kemudian keuntungannya apa? Kalau Bapak Ibu sudah mengambil keputusan di situ, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon, harga lebih murah ketika Bapak Ibu belanja lagi. Di sini nggak wajib belanja, tapi ketika Bapak Ibu belanja lagi, dapat harga lebih murah. Ya, kemudian bisa punya hidup yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini akan berbagi, mengajak orang yang kepada kebaikan. Artinya tadi Pak Tekno sudah menjelaskan riba itu dosanya gede banget. Jangan senang yang diutang itu. Malah harus seneng utang ya, betul kan? Padahal ya mungkin kemarin utang-utang karena nggak ngerti ya dosa riba itu seperti apa. Dosa riba itu kan tadi sudah dibilang, dosanya paling kecil aja seperti dosanya seorang anak menjina ibu kandung. Bapak Ibu kan tahu nih, kalau Pak Ustadz isi pokoknya selalu atau Bapak Ibu sendiri kalau berdoa pengen dapat syafaat dari Rasulullah, betul nggak? Pengen nggak? Pengen. Tapi kalau Bapak Ibu punya utang riba, jangankan syafaat, nggak bakalan dapat. Kenapa? Bapak Ibu dilaknat oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah melaknat 4 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah. Yang pertama, pemakan riba, artinya mau sing ngutangi yang bunga itu, rentenir itu. Yang kedua, nasabah riba, wong sing utang kok nganggo bayar bungane. Pemutang bayar bunga itu dilaknat nasabah riba. Yang ketiga, sing nyatet juru tulisnya, ping nyatet lho ora rasake ning nyatet malah kelangan mangsi. Itu dilaknat. Yang keempat adalah 2 orang saksi sing nyekseni, yang hanya menyaksikan saja dilaknat. Coba, jadi begitu luar biasanya riba itu resikonya. Maka dulu saya ketika tahu dosa riba kayak gitu Pak, maka saya langsung sholat tobat setiap hari. Padahal saya itu 2017 sudah berangkat haji. 2017 sudah berangkat haji, tapi masih punya utang riba banyak. Kata Ustaz saya waktu itu, katanya kalau itu uang itu dari hasil riba mau dipakai untuk kebaikan sebaik apapun tertolak pahalanya. Kenapa? Karena riba itu haram. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang haram itu kebaikan sebaik apapun akan tertolak pahalanya. Padahal dia memang kata haji itu dirawatkan haji plus haji khusus sebagai larang, ternyata tertolak pahalanya. Maka insya Allah mohon doanya ya tahun ini saya berangkat haji lagi. Saya berangkat haji, saya dan istri saya ngajak anak saya 2, mertua saya 2. Istrinya 1 loh ya, yang 2 tadi anaknya sama mertua. Mertua 2 semua enggak tadi. Ya. Ini penegasan. Ya, jadi itu dosa riba itu Masya Allah. Makanya saya memperbarui haji saya untuk saya itu kemarin tidak diterima, maka saya sekarang pulang. Tapi sekarang berangkat haji yang sekarang nggak punya utang sama sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Pak, ini peluang bisnis Bapak Ibu di sini juga punya peluang bisnis. Jadi memberikan hidup lebih bermanfaat karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu di mana-mana ngajak orang bebas utang riba. Berarti Bapak Ibu menebarkan manfaat bagi banyak orang. Hidup Bapak Ibu akan lebih bermanfaat. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu belanja terus bagaimana cara menjalankannya? Gampang, konsepnya PCAP itu apa? Pakai produknya. Jadi produk yang Bapak Ibu boleh adalah produk-produk yang ingin digunakan. Bapak Ibu yang mungkin apalagi produk-produk kita ini banyak sekali produk yang untuk dipakai sehari-hari. Yang hari pada mandi nggak nih? Pakai sabun nggak? Kita punya sabunnya. Ini pada pakai parfum nggak? Kita juga punya parfumnya. Kan gitu. Ibu-ibu pakai lipstik nggak? Ini udah pakai lipstik kita belum? Belum. Banyak. Lipstik
Lipstik kita itu lipstik anti selingkuh. Lo kalau lipstik yang lain itu nempel di mana-mana. Nongol gelas yo nempel, nongol baju yo nempel, jadi nempel. Gampang nempel lipstik yang lain itu gampang selingkuh. Kalau lipstik kita ini nggak mau selingkuh, hanya mau nempel di bibir saja. Nggak mau nempel di gelas, nggak mau nempel di tempat lain. Ya, jadi produknya untuk dipakai, kemudian ceritakan pada orang lain, ceritakan manfaat produk dan ceritakan peluang usahanya. Ceritakan bahwa ada komunitas yang bantu orang-orang seperti Lunas Utang. Ceritakan bahwa ada perusahaan yang bagi-bagi mobil tiap bulan. Gak percaya, ajak ke pertemuan, kan gitu. Ya, diajak ke pertemuan seperti ini. Bapak Ibu gak usah jelasin sendiri. Saya yakin Bapak Ibu ini jelasin juga dia nih ya. Di Paido, betul nggak? Iya. Makanya nggak usah jelasin sendiri, diajak saja datang ke pertemuan. Kenapa diajak ke pertemuan? Kalau datang ke pertemuan yang menjelaskan orang lain, yang menjelaskan orang yang sudah jadi bukti, kan begitu. Yang menjelaskan orang yang sudah paham, maka tugas Bapak itu apa? Cuma ngomong sama temennya, sama tetangganya, sama saudaranya. Ini ada komunitas bantu orang-orang seperti Lunas Utang. Tenang ini, nah tenang, kebetulan besok ini hari Jumat ada penjelasannya di Kerespo misalnya. Yuk, yuk dengerin yuk, kan gitu. Ya, nggak usah dijelaskan ini Pak Bos, dijelaskan biaya ini malah patuh. Datang ke pertemuan, nanti yang menjelaskan orang lain. Ya, hari ini siapa yang undangan saya? Saya undang ada yang saya undang hari ini? Nggak ada tau? Nggak ada ya? Ini undangan nggak ada undangan saya satupun kan? Nggak ada. Nah mau apa? Aku nggak pernah ngomong kan mau. Ya itulah luar biasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngundang, paling datang duduk di sini paling apa merdeka, kon tepuk tangan, angkat tangan cuma itu aja. Wes ngomong sing rasa-rasen kok ngangkat tangan doang. Cuma suruh kerja begitu aja kok, gampang kan kerjanya? Gampang nggak? Gampang kerjanya tepuk tangan, angkat tangan, maka Bapak Ibu tepuk tangan. Saya ngomong orang lain. Kalau Bapak Ibu nanti ya pas besok ada misalnya bulan depan misalnya saya ngisi di sini lagi. Bapak Ibu mudah mengenai itu. Ini caranya wah besok ada menjadi Kerespo. Saya jelas ke asisten khusus. Pas saya tampil itu punya asisten. Ya, ini Bapak Ibu orang juta 500 di asisten. Nah. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu jalankan usaha ini, Bapak Ibu sebenarnya Best Corporation itu sudah menyiapkan rezeki ini banyak banget, ada 10 macam ini ya. Mulai dari komisi penjualan langsung, komisi penjualan, ada bonus kelas, bonus peringkat, bonus prestasi, bonus peminat, ada luxury, bonus luxury, ada mokes, bimokes, luxury. Nah, ini kira-kira kalau saya jelaskan semua, Bapak Ibu mulai malah ora do ngopo-ngopo, betul kan? Wong tadi dijelasin produk banget paling ya ora kelingan kok bisa. Iya kan? Ya. Makanya kayak kalau jelasin produk kan saya nggak mau banyak-banyak. Saya kalau jelasin produk paling 2 atau 3 produk yang utama, yang lain lewat sedikit paling sekali. Produk yang paling diingat itu cuma 3. Lipstik anti selingkuh langsung diingat dong, ya Pak. Nah, itu 1. Kopi. Yang kedua kopi. Kopi Ekonek itu yang bisa mengubah cacing jadi naga. Nah itu wajib diminum bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah konsumsi. Ibu-ibu cukup merasakan nikmatnya ketika suami mengkonsumsi itu. Terus kemudian yang ketiga Crystal V. Crystal V itu lawannya Ekonek. Itu hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah pakai. Ya, Crystal V fungsinya apa? Mengubah lubang naga jadi lubang cacing. Jelasin kok lihat kok pikiran juga kan kok gitu ya. Yang lain-lain wis ora penting kok maca dhewe ada bukunya dibikin dhewe. Untuk jelas kok kawak wis lalu produknya apa wae. Nah, kalau coba kapalkan itu lipstik anti selingkuh. Satu lagi apa? Cacing kopi, cacing jadi naga ya, wes ini ya. Wajib untuk produk yang wajib ada, ya.
Tapi kopi tadi yang membuat cacing jadi naga itu hanya untuk bapak-bapak dan yang punya istri. Yang nggak punya istri nggak usah minum, minumi orang. Ya, itu peringatan keras itu. Nah, saya mau jelasin 3 aja ya. Nih, 3 itu ada komisi penjualan langsung, komisi pengembangan, sama bonus usul yang ini nanti. Ya, saya jelasin. Sudah ingat tak Bu? Bahas sekali ya. Nah, sekarang kita bahas nih komisi penjualan langsung. Ya, komisi penjualan langsung itu ketika Bapak Ibu kemudian nanti cerita nih pada temannya yang pengen lunas hutang datang ke sini. Kemudian saya jelaskan atau Pak Tekno jelaskan atau siapapun yang menjelaskan, ternyata dia tertarik pengen lunas hutang. Maka dia mengikuti caranya gimana supaya bisa lunas hutang, ya registrasi belajar produk kan gitu. Nah, ketika orang dia diajak itu belanja, pada dasarnya setiap belanja 1 paket Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 400.000. Kalau orang yang diajak belanjanya 3 paket atau namanya reguler, Bapak Ibu dapat 400.000 kali 3 1.200.000. Kalau orang yang diajak memilih yang 7 paket, Bapak Ibu dapat 2.800.000. Kalau 15 paket dapat 6 juta. Kalau orang yang memilih seperti saya yang 31 paket, ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 12.400.000. Enak gak? Keren gak? Keren Pak. Ya. Nah, jadi tadi kan antara paket-paket ini bedanya nanti tadi kan di rezekinya ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang kedua ada sebenarnya bonus pengembangan atau biasa biar gampang ngiling-ngiling ya disebut komisi pasangan. Ya, komisi pasangan atau bonus pengembangan itu bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika bisnis Bapak itu berkembang. Ya. Nah, misalnya nih, ya Anda bisa ngajak nih, ya 2 orang masing-masing 1 paket, maka Anda kan 1 paket dapat komisinya 400.000. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ngajak paling tidak 2 orang, maka ada komisi pasangan itu karena di sini 1 paket, kanan 1 paket, maka ada 1 pasang. Berapa komisinya? 100.000. Ya, ini pasangan paket ya, bukan pasangan orang, bukan. Ini pasangan paket, jadi 1 paket ada pasangannya. Ini gambarnya memang ini laki-laki sama perempuan. Ada yang nanya, Pak, kalau saya dapatnya laki-laki semua, kira-kira dapat pasangan enggak? Ya tetap dapat, dong. Ini bukan pasangan orang, itu pasangan paket, gitu ya. Nah, kemudian ketika ini, ya, ada lagi di sebelah kiri bertambah nih, ada si A nih belanjanya 3 paket. Maka ada bonus sponsornya. Bonus sponsornya berapa? Bonus sponsornya ini 3 kali 400.000, 1.200.000. Siapa yang dapat? Ya siapa yang ngajak. Kalau yang ngajak yang ini berarti komisinya ke sini. Tapi kalau yang ngajak Anda, maka meskipun di posisi di sini, yang bonusnya tetap ke Anda. Jadi tergantung siapa yang ngajak. Maka kalau misalnya yang ngajak si ini, maka komisi yang sini. Kalau yang ngajak Anda, komisi yang sini. Demikian juga yang di sebelah kanan, kalau ada yang belanja 7 paket, maka komisinya 7 kali 400.000, 2.800.000. Siapa yang dapat? Ya siapa yang ngajak. Kalau yang ngajak ini, ya komisi yang sini. Kalau yang ngajak ya. Nah, anggaplah contohnya ini Anda sudah cuma ngajak 2 orang. Kemudian yang ini, A ini yang ngajak ini, D ini yang ngajak ini. Ya. Anda bukan Anda yang ngajak. Terus Anda dapat apa? Anda dapat komisi pasangannya. Karena di sebelah kiri ada 3 paket, karena 7 paket, maka ikut yang kecil itu 3 pasang. Anda dapat 300.000. Jadi yang kerja orang lain pun kalau di tim Anda kiri kanannya berkembang, Anda dapat bonus pengembangan atau komisi pasangan. Ya. Kemudian kalau di sini berkembang 15 paket, ya maka ada bonus sponsornya. Siapa yang sponsor, siapa yang ngajak. Kalau di sini berkembang 31 paket, Anda juga dapat. Nah, harusnya ini 15 pasang, tapi kenapa 12? Karena memang sehari dibatasi maksimal 12 pasang paket. Ya, artinya 1.200.000 sehari maksimal. Kalau sehari 1.200.000, sebulan berapa? Nah, 36 juta, betul nggak? Modalnya berapa tadi?
Sebulan dapat berapa? 36 juta. Kutu sapi lara. Nah, nih ya. Nah, Bapak Ibu, nih, yes. Nih ya, maksimal per hari 1.200.000 sehari, sebulan bisa 36 juta, modalnya 2.6 juta. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ngitung nih. Ya, ketika Bapak Ibu ya nanti sebelah kiri ini berkembang, sebelah kanan berkembang, selain mungkin Bapak Ibu dapat bonus sponsor, Bapak Ibu dapat bonus pasangan, tapi sebenarnya Bapak Ibu nyelengi satu paket itu punya nilai 1 poin gitu aja. Ya, Bapak Ibu nyelengi di sini. Sebelah kiri ini sudah nabung 1 poin, 3 poin, 15 poin. Jadi kalau dijumlahkan berapa ini? Sebelah kiri ini sudah berapa poin ini? Sudah 19 poin sebelah kiri. Sebelah kanan sudah berapa poin? 39 poin, betul kan? Nanti ini berkembang terus, Bapak Ibu dapat bonus pasangan berkembang terus dapat bonus pasangan. Tahu-tahu nanti sebelah kiri sudah mencapai 100 poin, sebelah kanan 100 poin, Bapak Ibu dikasih bonus tambahannya berapa? 20 juta. Sudah begitu lanjut lagi ada bonus pasangan lagi karena kiri kanan berkembang dalam bonus pasangan. Tahu-tahu sebelah sini sudah mencapai 300, kanan kiri 300, Bapak Ibu dikasih hadiah mau cash nilainya 150 juta. Lanjut lagi sampai 1.500 pasang poin, maka Bapak Ibu akan dikasih yang namanya Big Mo Cash nilainya 500 juta. Dan ketika nanti sudah mencapai paling tidak 3.000 pasang poin, Bapak Ibu akan dikasih 1 miliar. Berapa itu jumlahnya 1,67 miliar. Mau nggak? Modalnya berapa? Saya dijak tadi berapa orang? Ngomong ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih, ini dijawab ini. Saya jawab, saya doakan pokoknya tahun depan terus murah lunas hutan, rasake rezeki salah satu di sini. Syukur semua rezeki. Mau nggak nih 1,67 miliar dalam waktu 12 bulan? Nah, kalau pengen Bapak Ibu, pengen dapat 1,67 miliar dalam waktu 12 bulan, gampang. Ya. Kok gampang gimana? Gampang Pak. Bapak Ibu semua di handphonenya ini ada nama-nama orang kan? Ya. Betul nggak? Itu nama yang di situ tercantum itu nama teman apa nama musuh? Nama teman kan? Ya. Nah, siapa yang di dalam handphonenya itu nggak nyampe 100 nama yang tercantum di situ? Siapa? Ada nggak yang nggak nyampe 100? Hah? Nggak ada ya? Semua lebih ya? 1000. Wah, ada yang 1000. Berarti rata-rata di atas 100 semua. Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu, di antara ratusan teman Bapak Ibu itu, ada nggak 2 orang saja, Mas? Nggak usah banyak-banyak nih. Punya teman 1000, ada nggak 2 orang saja yang punya keinginan sama dengan Bapak Ibu? Pengen lunas utang, iso motor cash, mobil cash, rumah cash, iso umroh, iso haji, iso umroh kan haji kan, jalan-jalan luar negeri, iso popo-popo. Ada nggak kira-kira? 2 orang saja. Yakin? Yakin. Yang siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu mewujudkan impian, 2 orang saja. Ada nggak? Ada. Jadi kalau ada 1000, Bapak Ibu punya teman 1000, yang 998 nggak mau nggak apa-apa. Yang penting ada 2 orang yang mau. Dicek Bapak Ibu, dicek teman saya berapa, maka dipindahkan ke buku nih. Nama teman-temannya itu ditulis dipindahkan. 910. Hah? 910. Wah, tuh 910 dipindahin dong buku 910. Ya. Bos ngomong 100 orang gelem berapa kok sih bolongan wis bunjul. Betul enggak? Bos nganti 100 lho ngono sing gelem ora masalah utang nek sapa ngerti. Kalau kita 900 orang terus kita berhenti terus lemes, padahal Gusti Allah sudah dipakai itu sing gelem sing nomor 900 sapa. Nek keburu kita putus asa
kabeh. Ya kan? Iya, padahal nek kemudian Pak anaknya yo mandek, padahal wis dicepake sing nomor 11 karo 12 belum nomor 10 mandek. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak diajak semua, nggak usah diajak semua, atau nggak pada mau nggak masalah, yang penting ada dua. Itulah dulu ketika saya dikasih tahu gitu caranya gimana, kalau gampang, cuma ngajak dua aja orang yang punya kemauan, punya impian yang sama dengan kita. Cuma dua, iya minimal. Kalau lebih banyak gimana? Oh lebih bagus katanya begitu. Saya bayangkan kalau cuma dua pasti bisa. Nek nganti ora iso berarti yang temen yang di situ itu bukan temennya kungsuh kabeh gitu. Mosok ora iso men loro. Gitu ya. Nah, apa-apa kerjane gampang ngundang pertemuan keplok angkat tangan. Mosok ora iso banget gitu ya. Nah, maka kalau pengen setahun Bapak Ibu tugasnya ngajak minimal 2 orang. Kalau pengen setahun maka pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan. Dene waktu sesasi ngajak wong loro. Maka Bapak Ibu tergantung kerjane. Kalau kerjane ndak dino sing temen wong 10 berarti sasi wong 200. Betul enggak? Kan tidak masalah, saya mau gawe 290 kadang-kadang lagi wong 10 mungkin lah jawab kurang kepenak terus lemes bisa. Kasih tuh dina cikin terus Allah ya, wong gampang mutung ya, wong nggak serang belum berjuang, karena situ disukirke. Betul nggak? Iya, karena Allah juga melihat ikhtiarnya kayak apa, gawe mutungan lagi dari suge. Ya, mutungan ya jatahnya utangnya sing akeh lima. Soalnya tersinggung ya segala ngapuro ya. Nah Bapak Ibu nih, jadi kalau Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan, temennya tadi juga ditanya, kau pengen orang suge jadi megang dalam 1 tahun pengen caranya piye? Kamu harus bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan. Kalau semua orang bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan, garansinya 1 tahun Bapak Ibu jadi miliarder. Ya nih, ajak 2, bantu 2, duplikasinya ada, ajarkan hal yang sama. Ya, nah hitung-hitungannya kayak gini Bapak Ibu. Ya, bulan pertama ini 12 bulan ya, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau di Jogja, ya kalau di Jogja setahun itu 12 bulan. Di Wonogiri sama enggak? Berarti 1 sampai 12 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, saya bulan ke-12 ini 1 tahun. Ya, anggaplah ini bulan pertama. Bulan pertama Bapak Ibu ngajak 2 orang, sing dijak orang sing blonjo akeh, blonjone sing paling cilik berapa? 2.600.000. Berarti sak paket. Bulan pertama ngajak 2 berarti 1 kiri, 1 kanan. Betul kan? Karena belanja 1 paket, maka ini ada 1 pasang paket. Kemudian bulan kedua, 2 orang tadi yang dijak masing-masing ngajak 2. Maka ada berapa orang yang baru? Ada 4. Masing-masing belanja 1 paket, berarti ada 4 paket. Berarti selama 2 bulan sudah ada berapa? 2 tambah 4 sudah ada 6 paket. 6 dibagi 2 berapa? 3 kiri, 3 kanan. Ini matematika bodoh murah ini. Ya, 3 pasang. Bulan ketiga yang 4 masing-masing ngajak 2, berarti yang baru ada 8. Karena semuanya belanja 1 paket berarti juga ada 8 paket. Berarti selama 3 bulan sudah ada berapa? 2 tambah 4 tambah 8, 14 paket. 14 dibagi 2 berapa? 7 pasang paket, 7 kiri, 7 kanan. Bulan keempat yang 8 masing-masing ngajak 2, berarti yang baru ada berapa? Ada 16. Ya, maka selama 4 bulan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 ketemunya 30 bagi 2 15 dan seterusnya. Intinya kalau yang tengah ini Bapak Ibu tinggal kalikan 2 saja. Kemudian yang kanan ini tinggal kurangi 1, 2 kali 1 pasang, 4 kurangi 1 3 pasang, 8 kurangi 1 7 pasang, 16 kurangi 1 15 pasang dan seterusnya. Ya. Sini rumusnya. Nek ra percaya difoto men omah dorek-dorek.
Nah, sekarang kita lihat tadi, kalau sudah ada 100 pasang, 100 kiri, 100 kanan, Bapak Ibu dapat 20 juta. Bulan keberapa? Bulan ke-7, 7 bulan yang akan datang, Bapak Ibu dapat 20 juta. Sudah begitu lanjutkan lagi, kalau 300 kiri, 300 kanan atau 300 pasang, Bapak Ibu dapat pokes nilainya 150 juta. Bulan keberapa? Bulan ke-9. Lanjut lagi sampai 1.500 pasang, ya. Berarti bulan ke-11 Bapak Ibu dapat 500 juta. Dan ketika sudah mencapai 3.000 pasang, Bapak Ibu dikasih 1 miliar. Bulan keberapa? Bulan ke-12. Jadi setahun itu 1,67 miliar. Iya, mesti kayak sambatnya bang. Serius. Banyak budaya sini nih sambat pada dino. Biasanya orang begitu. Kenapa? Ini saya buktikan Pak. Saya buktikan Berdui juga tadi juga berapa hari itu sudah dapat yang 24 hari sudah tembus yang 150 juta. Ya. Saya alhamdulillah 12 hari sudah tembus yang 150 juta. Saya 1 bulan sudah dapat hampir 1 miliar. Kenapa dengan bergawe rasa yang sambat? Saya berangkat pagi jam 7, pulangnya jam 11 malam tiap hari. Bayar orang musuh ragu tuh. Betul nggak? Ini tak kok bayar 1 miliar sebulan kayak saya dulu. Kok nyambut gawe orang jam itu, esok tekan jam 11 bengi. Dan nyambut gawe kalau jam 4 esok tekan jam 12 bengi ini dibayar 1 miliar sasi belum ora? Mau. Mau nggak? Mau. Ya lek nyambut gawe orang mau turu wae ganti orang. Lah turu paling WA. Jarane sok mau pengen mau tak boleh nyambut gawe rasa-rasa seminggu bisa kan nyambut gawe. Oh nyambut gawe sing marahi utang elek makan jam 8 pulang jam 4 dilakoni padahal marahi utang lho iki. Ora jelas-jelas bertahun-tahun berjalan. Iya kan? Ya. Iki sing marahi cepet lunas utang malah jarang-jarang dikerjakan. Nah itu enggak masalah. Nah sekarang Pak, kalau saya bisa lebih banyak ngajarnya, bukan hanya 2 tapi rata-rata 4, ya lebih cepat 6 bulan sudah beres. Nih 6 bulan sudah beres. Pak, kalau saya lebih cepat Pak, 2 orang saya selesaikan 1 minggu, ya berarti 12 minggu. 12 minggu berapa bulan? 3 bulan juga sudah beres. Makanya orang yang alasannya, Pak saya kerja Pak, cuti seminggu biar caranya Anda cuti seminggu, nanti seminggu turun beres. Mau nggak? Mau. Cuti seminggu. Nah, daripada alasan waktu saya sibuk Pak, saya nggak ada waktu, wis ngerti nggak ada waktu karena waktu itu adalah uang. Kalau nggak ada waktu, nggak ada uang, wis ngerti. Berarti kudu jalankan ini kan gitu ya, dan duit dan punya banyak waktu ya. Nih 6 bulan. Oke. Nah Bapak Ibu sekarang hitung-hitungannya ini. Kalau Bapak Ibu dapat 1,67 miliar ya, kalau setahun berarti Bapak Ibu sama dengan digaji 139 juta sebulan. Oh yakin, ini tak belum wajah nggak ada yang pantas. Nggak ada, sopo Ralno, Ralno toh. Tapi nanti Pak, kalau Bapak Ibu serius di sini, maka ini menjadi wajah-wajah yang sangat pantas untuk mendapatkan 130 juta. Jopo sopo sing arep bayar orang Pak. Betul enggak? Mosok ora duit sebenarnya akeh kok garap rasa-rasa nang sumbat-sambat wae. Kalau toh Bapak Ibu nggak bisa setahun selesai Pak, saya kayaknya kalau nggak bisa setahun nggak masalah, mau 2 tahun juga masih 69 juta. Kalau 3 tahun juga masih keren, 46 juta sebulan. Abang 10 tahun nih saya gereng kok. 10 tahun itu masih 13 juta 900 per bulan. Keren nggak?
Cuma nganti 10 tahun Israel Selatan kok. Kerjakan lebih cepat ya. Nah, Bapak Ibu, kondisi hari ini saya kira rasa sambat yang saya minta ngomong rasa enggak buat saya nih tawarin ini, apalagi saya upload TikTok saya WA saya Pak, saya kok jerat utang banyak salah dia utang saya ngapal sopo. Kalau utang karena bongkar aku giliran masalah atau jerat sambatnya karena aku. Ya. Nah, jadi keputusan Anda ya kalau sekarang kondisi kita ini akibat keputusan kita di masa lalu. Tapi bagaimana hari ini dan ke depan itu sangat ditentukan keputusan Bapak Ibu saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini ambil keputusan, maka insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun kehidupan Bapak itu akan jauh lebih bagus daripada hari ini. Dan yang pasti Bapak Ibu, kalau toh Bapak Ibu ya hari ini misalnya punya uang 2.600.000, 2.600.000 itu seperti ini saja nih. 2.600.000 tidak untuk Bapak Ibu ambil keputusan di sini, yakin 2.600.000 kasih sesuk ya sentek. Betul enggak? Tapi kalau Bapak Ibu 2.600.000 Bapak Ibu gunakan untuk mengambil keputusan di sini, insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kehidupan Bapak Ibu lebih bagus. Ini aku mengandalkan yang pinter-pinter. Tidak semua radong ramun mesti ambil keputusan. Karena yang pinter biasanya ambil keputusan. Nah, ini ada video, ada bisa nggak? Nah, ada suaranya? Oh, nggak bisa ya udah, kayak suara baik lah. Jadi Bapak Ibu di usaha ini tidak dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu mau berapa lama terserah, ya. Tapi kalau ada rezeki gede, mau santai-santai. Nah, orang rezeki gede, karena kalau apalagi Bapak Ibu punya utang setiap hari, Bapak Ibu setiap bayar utang, Bapak Ibu selalu hari menabur dosa. Bapak Ibu menumpuk dosa ya dari riba, maka segerakan itu kerjakan. Insya Allah Allah mudahkan. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau cerita. Cerita ini mungkin sebagian sudah pernah dengar, tapi cerita ini keren. Hari ini semua di ruangan ini mendengarkan materi yang sama, betul nggak? Ya perkara sing ra genep mergo ngomong dhewe wis lain ceritanya. Tapi materi yang disampaikan hari ini sama. Pak Sutikno dan saya memberikan materinya. Semuanya dengar. Materinya sama, tempatnya sama, jamnya sama. Tapi bisa jadi ketika mendengarkan informasi ini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu bisa berbeda-beda. Kalau saya malah ngomong, kok pembicaraan kok mati itu nanti. Malah kesimpulannya begitu bisa. Betul enggak? Ini aku jago ngapura mau apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kenapa bisa berbeda-beda? Karena orang itu tergantung apa yang ada di pikiran. Karena melihat sesuatu yang sama, kesimpulannya bisa berbeda-beda. Maka saya mau buat cerita. Ya, ada seorang pengusaha yang dia laku membuat sepatu, berusaha membangun sepatu. Tapi dia mikir, ini sepatu ini mau dipasarkan kemana? Maka dia rekrut 2 orang. Ya, dia rekrut 2 orang untuk melakukan survei. Anggaplah 2 orang ini namanya si pesimis dan si optimis. Dua-duanya melakukan survei di tempat yang sama. Anggaplah melakukan survei di Papua, dua-duanya melakukan survei di Papua, dan dua-duanya juga melakukan survei di Jakarta. Selesai mereka melakukan survei, maka dipanggillah 2 orang itu ya, untuk memberikan laporannya. Yang pertama yang dipanggil adalah si pesimis. Saya pesimis. Bagaimana hasil surveimu di Papua? Di Papua berat, Bos. Kenapa di Papua berat? Iya, Bos. Di Papua saya lihat gak ada orang pakai sepatu. Jadi kalau kita jualan sepatu di Papua, siapa yang mau beli? Kalau di Jakarta bagaimana? Di Jakarta juga berat, Bos, sama saja. Kenapa? Kan di Jakarta orang pakai sepatu semua. Justru karena di Jakarta orang sudah pakai sepatu semua, maka kalau kita jualan sepatu di Jakarta, siapa yang mau beli? Jadi kesimpulannya gimana? Berat, Bos, usaha sepatu, mending yang lain saja. Kayaknya jualan cilok masih lebih. Kemudian dipanggillah si optimis. Optimis, bagaimana hasil surveimu di Papua?
Di Papua luar biasa, bos. Loh, kenapa luar biasa? Di Papua belum ada orang pakai sepatu. Tinggal kita berikan edukasi kepada mereka tentang pentingnya menggunakan sepatu, tentang manfaat menggunakan sepatu. Kalau mereka paham tentang manfaat menggunakan sepatu, maka saya yakin, bos, orang Papua akan berbondong-bondong beli sepatu kita. Kalau di Jakarta bagaimana? Di Jakarta luar biasa, bos. Semua orang udah pakai sepatu. Tinggal kita berikan penjelasan kepada mereka apa kelebihan sepatu kita. Kalau mereka paham kelebihan sepatu kita, maka semua akan berbondong-bondong beli sepatu kita.